Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekali berbahagia, karena tadi pagi kita sudah pagi hari kita sudah berdoa, sudah saya absen, sudah menyanyikan lagu nasional, dan sudah kita juga menyampaikan 3 diskursus. Dan tadi pelajarannya apa pelajarannya? Tadi pagi apa pelajarannya? Bahasa Inggris ya. Nah, setelah istirahat, Pak Baru akan menyampaikan pelajaran yang baru di tahun ini, yaitu tentang KA atau kecerdasan artifisial. Oke, pernah dengar? Oke, baik. Sebelum Pak Baru lanjutkan, mungkin saja ada yang pernah dengar AI. AI itu sebenarnya kata kami yang benar adalah KA atau kecerdasan artifisial, bukan soal. Oke, baik ya. Pak Baru akan membahas tentang bagaimana apa itu pengenalan, apa itu kecerdasan artifisial ini loh. Kamu biasanya menyebut AI kan? Nah, ini disebut kecerdasan artifisial. Nah, baik, tujuan kali ini, pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan KA atau kecerdasan artifisial yang meliputi definisi apa sih sebenarnya artifisial itu, karakteristik dan cara kerjanya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial. Jadi apa saja yang biasa kita gunakan yang termasuk kecerdasan artifisial. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba bagikan ke teman-teman, kita bareng-bareng sama-sama apa yang anak-anak ketahui dan pahami tentang KA atau AI atau AI. Ada yang tahu? Tahu nggak apa itu AI? Apa? Ada yang tahu? Masih asing ya? Ada. Pasti kita sudah pakai ya. Nah, kita nanti terkait. Jadi masih belum terlalu paham ya. Nah, definisi kecerdasan artifisial atau KA istilah kecerdasan artifisial itu pertama kali digunakan pada tahun berapa? Untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin kecerdasan, terutama program komputer yang cerdas. Itu menurut siapa itu? Iya, itu. Baik, inilah. Coba bayangkan ya. Di sini ada otak. Ya, ada otak. Ini ada komputer, banyak perangkat-perangkat semuanya digabungkan menjadi menirukan otaknya manusia. Menirukan otak manusia. Ya. Jadi otak ini terdiri dari beberapa komponen banyak itu ya. Misalkan ini anggap kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan manusia yang apa itu mewakili otak ya, tidak apa itu menggantikan tapi mewakili otak kita. Oke, ini gambarannya ya biar lebih detail. Nah, baik, definisinya sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Jadi KA ini bisa berpikir seperti manusia ya, bertindak seperti manusia atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan
itu dikumpulkan data, ya, dikumpulkan, kemudian akhirnya apa? Paham, ya. Seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penerapan dan karakter manusia lainnya. Jadi bisa menyontoh kayak otak, ya. Nah, 1 tambah 1 berapa? Contohnya kalkulator. Nah, itu kalkulator juga bisa berpikir kayak kamu, ya. Kalkulator itu 1 tambah 1 pakai kalkulator tapi yang ada 2. Nah, itu mencontoh manusia. Itu namanya KA juga. Sama juga bisa melakukan apa itu? 1 tambah 1 otaknya bisa menyimpan juga, ya. Itu. Nah, sekarang contohnya ini. Kamu tahu apa ini? YouTube. Nah, YouTube ini, kalau kita cari di YouTube, ya. Nah, kita akan apa itu? YouTube, kata YouTube. Kalian kalau biasanya itu mencari YouTube sukanya adalah Doraemon. Kira-kira berandanya yang sering muncul apa? Doraemon. Ya kan? Misalkan mungkin mencari kebiasaan Upin misalnya. Nah, besok lagi yang muncul itu kamu sekali lihat ini yang muncul apa? Upin. Kenapa? Karena Google ini termasuk kategori KA. Apa KA tadi? Kecerdasan artifisial. Jadi ini bisa memahami pola-pola kamu. Kayak kamu sukanya adalah tentang menyanyi, maka nanti yang muncul adalah ketika buka itu akhirnya apa? Disuguhkan oleh nyanyian-nyanyian. Ya, Pointer, hati-hati sampai direkam oleh Google. Di Google didelok dengan pencarian itu. Ya, itulah contoh dari namanya kecerdasan artifisial. Nah, ini kalau ini apa ini? Google apa? Pernah menggunakan ya? Siapa yang pernah katakan? Oh, banyak ya. Lah ini ya juga termasuk kecerdasan artifisial. Pada tampak gurunya bahasa Inggris, oh nggak ada di rumah. Tanya Google. Nah, ini namanya juga kecerdasan artifisial. Kira-kira apa lagi? Ayo. Apalagi contoh kecerdasan artifisial yang pernah kita gunakan? Ada yang tahu? Selain ini, selain Google, selain YouTube tadi, apa? Aplikasi Cici itu apa itu? AI. Nah, bagus tahu nih. Jos, bunga. Ada lagi yang tahu? ChatGPT, luar biasa. Sering gunakan ChatGPT? Oh, sering. Itu apa? Untuk apa? Untuk belajar. Oke, ada lagi Gemini. Loh, biasanya menggunakan Gemini juga. Untuk apa? Untuk belajar juga. Luar biasa. Ada lagi yang termasuk KA. Contoh-contohnya, Meta. Untuk apa Meta? Untuk belajar. Oh, ternyata banyak yang sudah menggunakan KA ya, KA ya. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dong. Ini tahu apa ini? Map itu bukannya yang ini, Pak. Ini juga itu. Ini awalnya adalah mesinnya membaca diinput datanya, diinput di sana, disimpan di otaknya KA tadi, di memorinya tadi, kemudian barulah ketika kalian tanya, ya kan? Kemudian akan muncul sumber agung. Ini juga namanya contoh dari KA. Yang bener KA ya, bukan IA ya. Yang paling
familiar sebenarnya kecerdasan artifisial. Ini adalah handphone. Nah, ini biasanya kalian pernah menggunakan nggak? Itu sering malah sering. Nah, ini namanya apa ini? Google Assistant. Halo Google, gimana kabarmu? I'm fine. Tolong Google, ya, tolong carikan baju yang indah untuk kegiatan pondok Ramadan. Langsung muncul, ya. Ini namanya juga Oke ya, paham? Oke. Hari ini ada 20 menit saya akan menjelaskan. Jadi apa itu? Yang sudah paham langsung saya loncat ya. Nih. KA bekerja, dibaca bersama. 1, 2, 3. Tahun 2016 berarti KA ini bekerjanya dengan pola-pola. Pernah kalian HP-nya kalian main kunci dengan pola? Itu KA bukan? KA ya? Nah, berarti kalau biasanya kita itu nanti pertama membuat pola ini kan harus kalian ngasih contoh dulu ya ke robotnya kan ya. Jadi buat contoh dulu seperti ini, baru nanti kuncinya pakai L. Tapi sebelumnya kan kamu tuh sudah pakai L dulu pertama dan disimpan dulu oleh handphonenya, ya kan? Nah, baru kalian bisa membuka lagi dengan L. Paham? Oke, luar biasa. Ini aplikasi cuaca. Nah, aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembapan, dan data sebelumnya. Jadi pola ini hari kemarin itu gimana, suhunya gimana. Akhirnya apa? Jadilah cuaca, perkiraan cuaca hari panas atau hujan. Itu ya, hebat ya. Ini tahu nggak? Siapa pernah beli di Shopee? Semuanya. Coba kalau kalian sukanya di sini mencari, misalkan apa? Make up. Maka nanti apa? Yang muncul make up macam-macam. Kalian ketik make up, langsung beribu-ribu make up itu digunakan. Macam-macam ya. Oke ya. Baik, itulah dari contoh-contoh dari apa itu? KA. Ada lagi contoh seperti kita foto ya. Kita mau foto, kemudian ada dikasih maju kotak-kotak ya. Nah, itu juga mencari kayak anjing yang di mana posisi ini langsung di ya. Oke, itu adalah contoh-contoh ketika Paman mau tanya ini ya, tolong jawab. Apa bedanya KA dan yang bukan KA? Ini harus membedakan. Tadi sudah paham apa itu KA, kejelasan. Sekarang sing non cerdas, ya, yang kayak cerdas. Nih, ada benda yang di situ kategori KA dan ada katanya bukan KA. Tadi bilang lagi, contohnya apa saja? Yang termasuk KA, apa saja? Ya, Gemini, terus Gemini, terus
ya, betul. Terus kita AI, terus Cici, terus Google Map, Google Assistant, lagi Google Translate, YouTube, Shopee, apalagi? Lazada, Samsung, TikTok, Facebook itu menggunakan AI kan? Nah, saya sampai suka nih boneka terus berdoa sama itu. Jadi sekarang kita membicarakan yang bukan termasuk AI. Nah, contoh. Nah, ada beberapa alat-alat yang termasuk bukan AI, ya. Nah, kira-kira nih, Pak KI pertanyaan. Kalkulator mesti cerdas atau bukan? Kenapa katakan mesti cerdas? Menyerupai manusia bisa berpikir jumlahnya. Terus kemudian mesin cuci. Mesin cuci? Bukan. Bukan. Kenapa? Kira-kira mesin cuci harus diperintah atau dia bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri? Diperintah, kemudian mandek kok, baru mandek, jalan no, wis, dipasen. Ya, termasuk mesin cerdas. Kenapa? Dia strike sekali tombol, kemudian setelah itu apa? Di setting, kemudian sampai selesai 20 menit misalkan ya. Jadi pertama langsung jalan sendiri, bekerja sendiri. Nah itu ada mesin di dalamnya, berarti termasuk mesin cerdas atau KA. Terus kemudian ada lagi, apa itu? Masak nasi gimana? Magicom. Iya. Masih cerdas bukan Magicom? Cerdas. Kenapa? Lek mateng mati dewe, nggak perlu diperintah lagi. Sekali dimasukkan, terus masuk sendiri, ya. Tuh. Kemudian sekarang minta untuk kipas angin itu cerdas nggak ya? Bisa mati dewe? Enggak. Dan belum cerdas. Jadi alat ada yang belum cerdas. Jadi kalau udah dicekleknya itu kan nggak hanya manual. Ya dicekleknya baru urip, dipateni baru mati. Tapi kalau AC, kenapa? Ada remote-nya. Ada remote-nya. Ada lagi. Alasan yang lain? Ada lagi? Karena gini, dia bisa mengatasi suhu. Kalau panas, hidup. Berarti sekarang mati, gitu kan? Mulai karena ini otomatis sih akan berdingin. Susah, ya. Itu biasanya menyesuaikan kita ingin berapa derajat, gitu ya. Itu. Ya, belum paham? Kalau gitu kalau sudah paham, kita hanya sebentar penjelasannya, kita hanya awal saja. Sekarang apa itu pertanyaan saya, apakah mesin itu punya rasa seperti manusia? Punya rasa sayang? Kalau manusia punya rasa sayang kita? Harus semangat deh. Tapi kalau mesin cuci punya rasa cinta? Berarti ada perbedaan apa tidak? Salah satunya, ya itu yang membedakan manusia sama mesin, salah satunya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Farul, ya. Menurut kamu, apakah mesin cerdas seperti Google Assistant bisa merasakan sedih? ChatGPT apakah bisa merasakan sedih? Bisa? Oh, ChatGPT bisa sedih? Aduh loh, ini goblok. Emang ChatGPT
Jadi robot itu tidak mengenal sedih. Kayak seneng nggak sedih, ya? Oke, dan manusia bisa. Pertanyaan kedua, sebutkan angkat tangan ini sebagai closing ya. Sebutkan kejelasan artifisial dalam kegiatan belajar. Angkat tangan. Ayo. Menggunakan cici. Mbak Cici. Lagi kata tuh. Menggunakan Google. Google. Oke, tepuk tangan, berani sudah menyampaikan. Sekarang sebutkan dua contoh kecerdasan artifisial yang ada di jalan raya. Ayo. Dulu diskusi dengan bantunya. Oh, siapa? Apa sih? Lampu merah. Lampu merah. Kenapa lampu merah dikatakan karena bisa nyala Untuk mengatur. ganti-ganti mengatur lalu lintas ya, ganti-ganti dewi ya tanpa diperintah ya. Oke, luar biasa, pinter. Sudah tahu ini, sudah paham betul ini ya. Sebenarnya mau apa buat kelompok tapi kayaknya sudah hanya 20 menit dan apa itu dan kayaknya sudah sangat luar biasa paham. Baik, kemudian jelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas berdasarkan cara kerjanya. Ayo, ini apa bedanya? Jelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas berdasarkan cara kerjanya. Ayo, ini apa kira-kira? Apa tadi ini mesin kok? Ayo, siapa tahu? Tadi sudah saya sampaikan tadi. Masih kan? Cara kerjanya gimana? Diskusi sama teman-temanmu. Apa? Cara kerja itu cara pengoperasian. Mesin cerdas sama contoh Magicom sama komasa sama gedok yang manual itu, yang panci. Ayo. Oh yang itu pada mesinnya Magicom sama apa ya? Setrika yang sanyo yang otomatis sama nggak otomatis, tahu nggak? Nah kira-kira perbedaannya di mana cara kerjanya? Ayo sih. Oh iya, oke baik ini katanya Zahra adalah kalau meskipun biasanya ada keran, ketika keran itu ditutup sehingga otomatis ada sistem alarm ya listriknya otomatis berhenti gitu ya. Tapi kalau apa itu yang enggak harusnya listriknya apa langsung pakai manual kayak saklar gitu ya. Oh, oke, tepuk tangan untuk Zahra biasa. Baik ya, itu dari Pak Farul. Ya penjelasannya ini hanya pertemuannya 20 menit. Yang penting apa? Pak Farul ini sudah menyampaikan ke anak-anak bahwa anak-anak tahu ya apa itu yang dinamakan KA. Apa tadi Kak? Bahasa populernya biasanya langsung aja ya. Semoga informasi dari Pak Farul ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan nanti ya di rumah untuk memahami ini alatku mesinku itu mesin cerdas atau bukan gitu, bisa memetakan ya dan sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu. Nanti kita masih ada pelajaran berikutnya karena hanya 20 menit untuk penjelasan KA di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan penjelasan yang lebih detail lagi tentang KA atau kejelasan artifisial.